Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan di-skip, tetap di channel Motivasi Perubahan 1001. Bila kalian ingin menikah, atau kalian baru saja melangsungkan pernikahan, atau kalian sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, ada baiknya kalian menonton video ini. Karena di video ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai 8 kunci menjaga keharmonisan rumah tangga. Apabila ada kecocokan, apabila ada kesamaan, itu hanya bagian dari kehidupan kita. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah. Dan bila video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian, kolega, atau saudara, atau mungkin kakak, adik yang sudah menikah atau yang ingin menikah. Silakan kalian bagikan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dengan saya Rian Panjalu. Dalam sebuah pernikahan, tentunya kita berharap pernikahan kita adalah sekali seumur hidup. Dan kita berharap pernikahan kita baik-baik saja, tanpa pertengkaran, tanpa selisih pendapat, tanpa masalah, apalagi sampai berakhir dengan perceraian. Tentunya hal itu yang sangat kita hindari. Pernikahan yang sudah beberapa tahun atau mungkin belasan tahun kita lalui hanya dengan masalah kecil akhirnya hancur, mengorbankan banyak pihak. Di video ini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana saya secara pribadi menurut pengalaman saya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Memang menjaga keharmonisan dalam rumah tangga itu sulit. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti angan-angan ketika kita mau menikah. Memang biasanya awal-awal ketika kita menikah itu pasti ada harapan, pasti ada impian. Kalian yang sudah menikah atau baru saja melangsungkan pernikahan, bulan madu, mungkin ke suatu tempat, suatu lokasi, ingin bertambah kenal lebih dekat. Saya akan membagikan kepada kalian pengalaman saya 8 kunci menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Yang pertama, sebuah rumah tangga haruslah dijalin atas dasar komunikasi yang baik. Suami istri harus selalu berkomunikasi. Tentunya ketika kita baru saja menikah, komunikasi itu penting untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Suami mengenal bagaimana istri, istri mengenal bagaimana suami. Komunikasi dalam rumah tangga itu penting. Awal-awal menikah biasanya kalian akan dikagetkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan pasangan kita yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Bahkan di luar dugaan itu akan muncul. Ketika sebelum menikah biasanya kita berusaha untuk menutupi hal-hal yang mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang takut menyinggung pasangan atau takut dilihat atau didengar oleh pasangan. Ya, itu biasanya sih lumrah terjadi. Karena ketika kita menikah, ya akan muncul apa? Hal-hal yang di luar dugaan kita. Mungkin akan berkata seperti ini. Waktu awal kemarin-kemarin kok sifatnya nggak begini ya? Tapi setelah menikah, kalian jadi tahu kebiasaan-kebiasaan pasangan kita, mungkin bagaimana tata cara dia mengurus rumah. Mungkin kalian yang sebagai seorang istri akan dikejutkan dengan, kok suami kok gampang marah, dulu romantis, sekarang kenapa gampang marah? Atau kalian yang para suami akan dikagetkan, ih kemarin diem loh nih orangnya, kenapa sekarang bawel banget ya? Nah, hal-hal itu
biasalah seperti itu ya, kita akan dikagetkan. Kenapa? Karena wajar saja ketika kita sudah menikah, kita tiap hari bertemu, tiap hari berkomunikasi, tiap hari melihat dan mendengar apapun yang dilakukan oleh pasangan kita. Jadi hal-hal semacam itu awal-awal menikah itu pasti terjadi. Kenapa saya mengatakan pasti terjadi? Karena saya sedikit banyak juga komunikasi dengan beberapa teman. Ternyata memang sebagian besar seperti itu. Dikagetkan dengan kebiasaan-kebiasaan dari pasangan kita yang sebelumnya tidak menyangka dia akan seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Ya, tentunya komunikasi menjadi kunci. Jadi kita harus tanya, kebiasaan kamu apa? Dan kita juga harus jujur. Dalam kita berkomunikasi, kita harus berbicara apa adanya. Saya tuh biasanya begini. Kalau bangun pagi saya begini. Memang kalau bangun pagi begini. Kalau saya makan ya saya sukanya ini. Itu harus dibicarakan. Kalian harus memberitahu apa kesukaan dari suami, apa kebiasaan dari istri, makanan apa yang dia suka, yang dia tidak suka, atau mungkin hal-hal menurut kita hal-hal remeh-temeh, tapi bagi pasangan kita itu adalah sesuatu yang tidak dia sukai. Nah, hal seperti itu yang harus kita bicarakan, itu yang harus apa ya? Kita saling komunikasikan agar tercipta saling pengertian bahwa pasangan kita orangnya seperti ini, kebiasaannya seperti ini, bahwa pasangan kita tidak suka dengan hal ini, itu biasa. Nah, hal itu yang harus kalian pertama kali lakukan, komunikasi dulu. Ketika sudah menikah, hajatannya sudah selesai, bulan madunya sudah selesai. Nah, terkait dengan bulan madu, kenapa disebut bulan madu? Karena bahagianya hanya hitungan bulan. Menikah itu menurut saya bahagianya hanya hitungan bulan. Terlebih lagi ketika bulan madu. Selebihnya adalah perjuangan. Kalian harus berjuang untuk mempertahankan rumah tangga kalian. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah tadi komunikasi. Diawali dengan komunikasi. Komunikasi yang baik, kita sabar, kita menerima apa adanya pasangan kita, karena itu pilihan kita. Ya, baik buruknya dia, suka tidaknya dia dengan sesuatu hal, itu harus kita terima. Karena memang ya itu pilihan kita. Kita memilih istri kita karena atas dasar awalnya cinta, sayang, itu kan pilihan kamu. Itu kan apa ya, bisa dikatakan ya kan kamu yang milih, nggak ada yang maksa. Lain halnya kalau kalian dijodohkan dipaksa ya. Nah, saya tidak membicarakan itu. Nah, komunikasi teman-teman itu penting untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, untuk saling mengenal suami istri. Nah, setelah komunikasi, kita membicarakan apa adanya, jujur, maka kita harus saling mengerti. Ya, dengan adanya komunikasi itu kita jadi tahu apa sih kebiasaan pasangan kita, hal yang dia tidak sukai, hal-hal buruk yang biasa dia lakukan. Kita harus saling mengerti. Oh iya, pasangan saya, karena apa? Manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita mengharapkan suami kita sempurna, kalau kita mengharapkan istri kita tidak ada kekurangan, itu tidak mungkin. Karena yang namanya manusia pasti ada kekurangan, pasti tidak sempurna. Memang di sisi lain dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang sempurna. Tapi antar manusia, kita secara pribadi itu pasti ada kekurangan. Istri kita pasti punya kekurangan, suami kita juga pasti punya kekurangan. Dan itu dengan komunikasi kita harus saling mengerti. Apa kebiasaannya dia? Oh, dia kebiasaannya. Suami saya tuh biasanya kalau pagi-pagi ya nonton berita sambil ngopi sambil ngemil. Ya. Atau istri saya pagi-pagi itu biasanya dia sudah terjun ke dapur. Atau ada juga boro-boro terjun ke dapur. Istri saya kalau saya nggak bangunin dia nggak bangun. Tidurnya pules banget. Ada yang seperti itu. Atau mungkin suami kalian ya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang wah dia mah pokoknya seminggu kalau nggak mancing uring-uringan.
Dia punya kebiasaan dia harus mancing, apapun dia harus mancing. Hobi ya, hobinya ya kalian harus tahu ini hobinya pasangan, ini hobinya istri kita, ini hobinya suami kita. Salah satunya itu kalian harus mengerti. Ya, artinya mengerti, kalian harus bisa menerima. Dengan adanya komunikasi, kalian akan saling mengerti. Contoh begini, hmm, ini mungkin hal yang mendasar. Istri saya itu ada keturunan Betawi. Orang Betawi itu mau suka mau enggak dia ngomong ceplos-ceplos. Dan kadang omongannya mau dilembut-lembutin agak susah. Yang namanya orang Betawi ceplos-ceplos. Ya, pokoknya gue nggak mau. Terserah. Pokoknya aku nggak mau. Udah gitu, istri saya di awal-awal ya memang ini sulit. Saya juga merasakan sulit. Saya sulit membedakan antara dia ngomong biasa dengan dia sedang ngomel. Karena perbedaannya tipis. Apalagi kalian yang berbeda suku, ya. Dengan tidak maksud mendiskreditkan suku yang lain, tapi dengan adanya perbedaan itu kalian harus mengerti. Oh, suami saya tuh karena dia orang Padang, sukanya sambal Padang. Oh, istri saya itu namanya keturunan Jawa, kalau masak manis-manis terus. Padahal manisnya udah di dia semua. Nah, itu yang harus saling pengertian, itu yang harus komunikasi, bagaimana kekurangan, bagaimana kelebihan, bagaimana hobinya, kesukaannya. Itu ketika sudah dikomunikasikan kita harus saling mengerti. Hal pengertian ini juga sebenarnya luas. Tadi yang poin pertama adalah komunikasi. Yang kedua, pengertian. Nah, di dalam komunikasi juga itu kita harus memberitahu. Saya punya adik seperti ini, saya punya adik berapa orang, dia sukanya begini, dia kebiasaannya seperti ini. Kalau nanti kamu melihat seperti ini, harap maklumi. Atau orang tua saya seperti ini, atau kakak saya seperti ini. Sama suami istri itu harus saling mengerti. Ya, harus dikomunikasikan bagaimana karena ketika kita menikah, kita bukan hanya menikahi istri kita, suami kita, tapi kita juga menyatukan dua keluarga yang mungkin berlatar belakang berbeda. Dari sukunya berbeda, dari kebiasaannya berbeda, dari segi ekonomi mungkin berbeda. Itu yang harus kita saling komunikasikan. Dari latar belakang berbeda, itu yang harus kita komunikasikan dan kita harus saling mengerti seperti itu. Nah, dengan adanya komunikasi dan pengertian, kita timbullah rasa saling menghargai. Kita menghargai istri kita menghargai suami kita juga menghargai bagaimana mertua kita, ipar kita, ya kita juga seperti itu nanti. Nah, ketika komunikasi sudah terjalin, lalu kita sudah saling pengertian, maka kita harus membuat komitmen bersama. Ya, komitmen-komitmen itu bukan dianggap seperti perjanjian di hitam di atas putih ya. Mungkin kan ada sebagian kita perjanjiannya begini-begini, wah itu nggak usah. Kita tidak perlu melakukan itu kalau memang dasarnya kita sudah berkomunikasi, kita sudah saling pengertian, lalu kita membuat suatu komitmen. Atau kalau bahasanya saya itu bukan apa ya, yang lebih enak begini. Komitmen itu kita mempunyai tujuan yang sama. Nah, dengan adanya komitmen itu diharapkan kalian bisa menemukan tujuan dari sebuah pernikahan. Mungkin apa ya? Ini hal yang jarang dibicarakan. Saya pun membicarakan ini ketika saya sudah lebih dari 10 tahun. Saya memahami bagaimana sebuah rumah tangga itu 10 tahun itu baru kalau orang bilang itu baru mulai belajar jalan. Ya, jadi teman-teman dalam pernikahan kita perlu komitmen. Kita harus mempunyai tujuan bersama. Tujuan kita berumah tangga itu apa? Kita harus tanya pada diri kita harus tanya pada pasangan kita. Kamu memilih saya itu kenapa? Dan setelah kamu memilih saya, kamu harapannya apa?
Ayo kita buat suatu komitmen, suatu tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan kita menikah? Nah, mungkin hal itu terdengar agak sedikit apa ya, kaku, tapi itu penting teman-teman. Kenapa? Itu akan menjadi kalau bagi saya itu akan menjadi tiang utama hal yang harus kita alasan apa ya? Itu adalah tiang utama alasan kenapa kita harus mempertahankan sebuah rumah tangga. Apapun konflik yang kita hadapi, kalau kita sudah mempunyai komitmen bersama, tiang itu yang saya bilang tiang atau sebahasa saya soko gurunya, kalau orang orang Jawa mungkin tahu. Ya, tiang utama dalam sebuah rumah tangga itu adalah komitmen. Komitmennya apa? Tujuannya apa? Nah, saya sendiri baru membicarakan itu sekitar mungkin 3-4 tahun terakhir inilah. Baru ketemu. Padahal saya sudah menikah 17 tahun. Juni kemarin saya 17 Juli kemarin saya 17 tahun menikah. Tapi baru 3-4 kurang lebih 3-4 tahun kebelakangan saya membentuk suatu komitmen dengan istri. Nah, apa yang kami bicarakan? Komitmennya adalah saya ingin menikah sekali seumur hidup hanya dengan dirimu, dan kita tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah sehingga kita bisa masuk surga. Ya, jadi kita menikah itu tujuannya adalah engkau adalah bidadariku di dunia dan juga bidadariku di surga. Seperti itu. Nah, seorang istri juga harus berkomitmen. Engkau adalah pemimpinku di dunia dan engkau adalah pemimpinku nanti di surga. Jadi seperti itu teman-teman. Tujuan kita adalah mendapatkan ridho Allah sehingga kita bisa masuk surga bareng. Ya, suami, istri, anak. Kalau di dunia ngumpul, di akhirat ngumpul, di surga. Itu indah sekali. Itu yang harus kalian bangun. Komitmen bersama. Komitmen-komitmen di dalam yang lain juga. Awal-awal saya menikah, saya dinasehati oleh orang tua saya. Ada 3 hal yang ini kalau bisa dihindari untuk dibicarakan. Nah, ini juga menjadi salah satu komitmen saya dengan istri. Hal yang pertama adalah jangan sekali-kali membandingkan keluarga. Contoh gini, kita membandingkan orang tua kita dengan mertua kita. Itu akan menjadi konflik. Oh, mak kamu mah nggak kayak mak aku. Ayah kamu mah nggak kayak ayah aku. Jangan. Jangan kita membandingkan keluarga, adik kita, kakak kita, ya, atau mengorek-ngorek keburukan mereka. Jangan. Itu harus dihindari. Yang harus kita bicarakan adalah kebiasaan adik kita, kakak kita, mertua kita, orang tua kita. Buatlah istri pasangan kita paham. Hal yang kedua yang harus kita hindari, kita bicarakan adalah mengenai uang. Jangan meributkan masalah uang. Kadang untuk kalian yang sama-sama bekerja, jangan pernah membanding-bandingkan penghasilan. Sebagai seorang laki-laki, ketika dikatakan gaji kamu kok kecil banget, gak kayak gaji aku, mungkin itu omongan sepertinya ringan, tapi itu bisa menyakiti hati seorang suami. Atau kalian mungkin maksudnya tidak untuk merendahkan suami ya, seorang istri, tapi ego seorang suami itu merasa bahwa dia itu uh, sudah direndahkan oleh istri. Apa itu? Contoh begini, seorang suami itu biasanya mungkin ketika kalian makan ya, ngajak istri, anak, itu suami pengen bayar, lalu istri mengatakan, udah aku aja yang bayar, duit kamu kamu simpen aja. Itu kelihatannya sepele, tapi secara tidak langsung apabila itu terjadi di depan umum,
itu secara tidak langsung kalian sudah menyinggung suami kalian. Ya memang tidak semuanya orang mau gampang tersinggung ya, tapi setidaknya kita menjaga itu. Apalagi meributkan masalah, misalkan gini, kalian untuk yang sama-sama bekerja, ya, yang tadi di awal saya katakan kalian harus punya komitmen, kalian harus punya suatu perjanjian. Ya, perjanjian lisan artinya dalam penghasilan begini, seorang istri ingin bekerja itu harus berizin dulu dengan seorang suami. Ya, itu harus kalau di dalam agama saya, dalam agama Islam, ya seorang istri itu harus minta izin ayah atau mungkin kalian manggilnya apa ya, abi, saya mau kerja boleh nggak, itu. Jadi ketika kalian sudah bekerja, kalian harus sudah punya, oh ini uh, uang istri untuk ini, uang suami untuk ini, ada pos-posnya masing-masing dibagi-bagi, dan bagaimana perlakuan kalian terhadap sesama orang tua, ya. Contoh, jangan pernah membanding-bandingkan. Aku sering loh ngasih emak kamu, kamu kok nggak pernah ngasih emak aku, gitu. Itu jangan, pokoknya jangan, hindarilah kalian ribut masalah uang. Itu kadang sepele tapi akibatnya besar, ya. Makanya harus dibicarakan nih ketika seorang istri ingin bekerja, maksud dan tujuannya bekerja apa, nanti kalau dapat penghasilan buat apa, dan bagaimana cara mengaturnya, itulah kalian harus bicarakan. Hal yang ketiga yang harus kalian hindari untuk kalian bicarakan adalah mengenai masa lalu kalian. Nggak perlu dikorek-korek lah. Dulu, ya mungkin kalian pacaran sama siapa, jalan sama siapa, atau mungkin punya teman yang sangat dekat, sahabat, sehingga pasangan kalian kalau diceritakan, itu mungkin akan ada timbul api cemburu. Itu yang harus kalian hindari. Nggak usah ngorek-ngorek masa lalu. Setiap orang mungkin punya masa lalu yang kelam. Ya, mungkin punya masa lalu dia seorang suami pernah ada di dunia hitam, tapi dia sudah bertobat, alhamdulillah. Atau seorang istri mungkin masa lalu dia atau masa lalu keluarganya. Nggak usah dikorek-korek. Yang terpenting kalian fokus membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dengan tujuan mendapatkan ridho Allah dan berkumpul di surga bersama. Itu saja. Yang kelima adalah kalian harus menjaga keintiman hubungan dengan istri, dengan suami. Kalian harus mempunyai, kalau bahasanya apa ya, kalau family time itu kan untuk keluarga, tapi kalian harus punya waktu-waktu khusus yang hanya kalian berdua. Apalagi kalian yang sudah punya anak, nggak usah lama-lama dan nggak usah jauh-jauh. Contoh, saya punya kebiasaan terkadang setiap hari Sabtu, kebetulan saya Sabtu libur, ya, atau hari Minggu, saya Minggu juga libur. Hari Sabtu atau hari Minggu, saya dan istri itu pagi-pagi keluar hanya sekedar untuk makan nasi uduk, ya. Atau terkadang kami itu keluar ya Sabtu malam atau Minggu malam, atau ada waktu-waktu, ya ketika ada waktu kosong, kita jalan berdua, naik motor berdua, sekedar keliling-keliling. Itu nggak masalah. Itu akan menjaga keharmonisan atau keintiman hubungan antara suami dan istri. Hal itu penting teman-teman. Kenapa? Ya, karena terutama untuk kalian yang mungkin yang bekerja, ya, kalian sudah lelah di kantor, sudah pusing dengan segala macam masalah yang ada di pekerjaan, atau istri yang udah kerja harus ngurusin rumah, suami yang capek-capek kerja, terima aduan dari istri, terima aduan dari anak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan membuat kalian mungkin stres. Karena itulah kalian harus punya waktu berdua untuk sekedar mengingat, oh dulu kita waktu nikah dulu begini ya, awal-awal begini ya.
Atau kalian hanya sekedar membicarakan bagaimana nih rumah tangga ke depan, anak-anak seperti apa, atau bagaimana nih cita-cita kita, keharmonisan kita, atau sekedar, oh maaf ya kemarin aku emosi, maaf ya kemarin aku nggak sempat ngucapin selamat ulang tahun. Hal-hal semacam itu perlu teman-teman. Karena saya pun perlu, karena saya sendiri yang melakukan itu. Nggak harus setiap hari, nggak harus setiap minggu. Hal-hal itu perlu kalian lakukan agar keintiman antara suami dan istri terjaga. Ya, sampai hari ini istri saya itu punya kebiasaan ketika dia naik motor sama saya. Itu yang namanya dia mau meluk dari belakang malu. Jadi kalau naik motor tuh kayak tukang ojek. Ya saya di depan, istri di belakang, itu yang namanya meluk itu dia celingak-celingak dulu ada orang nggak, kalau nggak ada orang baru meluk, senderan. Kalau ada orang, dia mundur, agak mundur, jaga kayak tukang ojek bawa penumpang. Nah seperti itu. Atau kalian gini, kalian mungkin lelah ya ketika pulang kerja sama-sama lelah. Sebelum tidur, mungkin kalian perlu apa ya sedikit bermesraan, menjaga keintiman, sedikit ya ada obrolan-obrolan, entah itu curhat suami, curhat istri, saling mendengarkan, saling pengertian, hanya sekedar mendengarkan. Ya, sebelum tidur itu mungkin kalian perlu lakukan. Karena itu pengalaman saya seperti itu. Dulu awal-awal menikah saya tidak pernah seperti itu. Tapi akhirnya saya sadar, oh, saya harus menjaga itu. Saya harus tetap menjaga. Karena begini teman-teman, ketika kalian dengan istri atau kalian dengan suami sudah sedikit demi sedikit ada jarak, itu akan menimbulkan konflik yang akhirnya kita mencari kesenangan di luar. Itulah potensi orang ketiga masuk. Seperti itu. Kenapa terjadi banyak perselingkuhan? Kenapa banyak terjadi kadang begini, kok istri saya dengan teman kerjanya bisa ya ketawa-ketawa, senang banget, tapi kalau sama saya nggak bisa. Kok suami saya kalau sama teman-teman kerjanya itu kayaknya happy banget ya, tapi kalau sama saya kok enggak. Nah, mungkin kalian pernah merasakan, karena saya dulu merasakan seperti itu. Ketika istri saya di tempat kerja, saya lihat kayaknya dia senang ya, bahagia. Saya nggak pernah loh ngelihat tawanya dia, senyumnya dia itu seperti itu di rumah. Dulu saya begitu. Dan setelah sekian tahun saya menikah, banyak berkonsultasi, dan di video saya yang hijrah, itu saya mempunyai guru ngaji, dan saya banyak belajar di situ. Di pengajian itu, dan banyak belajar dari nasihat-nasihat guru saya. Pernah satu ketika saya curhat sama guru ngaji saya. Pak Haji, di rumah istri kok ngomel aja ya bawaannya. Saya baru ngomong satu kalimat, dia udah bisa satu buku. Itu gimana Pak Haji ya caranya nih? Supaya ya minimal istri kalau saya ngomong dengerin lah. Atau ya gimana kek Pak Haji? Di luar dugaan, guru saya mengatakan seperti ini. Sama tuh yang di belakang, sambil menunjuk istri beliau di belakang. Saya sempat, ya guru ngaji aja sekelasnya begini. Akhirnya beliau menceritakan bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengalami hal yang sama. Nah, nanti kalian perlu mencari ya, bagaimana ketika seorang Umar bin Khattab ada eh, salah seorang sahabat yang mau curhat, datang ke rumah Umar bin Khattab pengen curhat mengenai perilaku istrinya yang sering ngomel segala macam. Ternyata di situ Umar bin Khattab baru saja keluar dan istrinya sedang ngomel. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Saya kurang hafal ya, nanti kalian cari sendiri. Tapi hikmahnya begini teman-teman. Kita sebagai suami, bagaimanapun istri kita, ya kita harus menghargai.
dia sudah memasak untuk kita, mencuci pakaian, mengurus rumah, mengurus anak, hargailah dia. Dia capek, wajar dia ngomel, dengerin aja. Nah, guru ngaji saya ngomong begini, ketika istri ngomel, guru ngaji saya ngomong, radio rusak udah bener itu, kenceng juga suaranya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, guru saya juga menasihati saya begini, ketika istri kita ngomel, sebenarnya yang sedang digoda setan istri kita atau kitanya, gitu. Karena dari sebuah rumah tangga, ya, itu paling celah pertama untuk menghadirkan sebuah konflik adalah ketika istri ngomel, suami ikut ngomel. Jadi dua-duanya kalau bahasanya itu apa, gontok-gontokan. Ini ngomong begini, kamu mah nggak ngerti, istri begini-begini. Kamu juga sebagai suami harusnya begini-begini. Nah, kamu juga harusnya tahu dong, suami itu begini, suami itu, itu gontok-gontokan. Atau saling berdebat yang akhirnya dua-duanya menyimpan kesal, sampai keluar mungkin ucapan-ucapan yang tidak seharusnya, apalagi sampai kebun binatang diajak. Nah, itu sudah bahaya. Jadi kalian, pengalaman saya sebagai suami, kalian harus banyak bersabar dan menahan diri dalam menghadapi sebuah konflik